Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya lagi dan hari ini akan buat video. Saya jarang upload, jujur saya jarang upload soalnya kamera ya warnanya delivery itu rusak. Jadi gue pengen kasih tahu, oh iya ribet banget. Jadi gue pengen kasih tahu bahwa banyak video di luar sana mungkin selebgram atau siapa gitu mengatakan bahwa kerja di luxury food kayak gini itu enak. Sebenarnya gimana ya? Ada enaknya juga, ada bagusnya juga. Kan di sini kan luar negeri, jadi bayarannya lebih tinggi. Jadi kalau ada orang bilang kita dapat banyak sekian dan sekian, itu saya nggak mau bilang itu enak. Dan jelas kalau di luxury food di luar negeri, terutama di Australia ya, kita harus pakai ABN. ABN itu adalah Australian Business Number. Jadi yang kita dapat itu kotor. Misalnya gue dapat nih 10 juta atau sampai 20 juta per minggu. Jadi itu masih kotor, untuk dipotong tax. Di taxnya itu bisa klaim sendiri. Untuk apa ya? Oh ya, ambil minum dulu. Ini sepeda saya ya. Untuk pembayaran EBN-nya itu bisa per tahun. Bisa per tahun. Rata-rata sih per tahun bisa 3 bulan, 6 bulan. Tapi bagusnya sih sebenarnya setahun. Berapa pemotongannya? Pemotongannya itu kalau student, ini beda ya. Kalau visa student itu dipotong 0,19 sen. Itu dipotong sekitar sudah melewati 18.000 Australian dollar. Itu baru dipotong 19. Jadi kalau dalam 1 tahun itu cuma 18.000 itu nggak kena tax. Lu bersih, nggak usah bayar tax apapun itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, enggak, lo harus bayar. Soalnya itu bermasalah nanti, misalnya mungkin kalau lo extend visa atau mungkin lo pengen presiden. Jadi gue nggak mau kasih tahu yang bagus-bagusnya doang. Yang jelas kita harus bayar tax. Dan itu ABN, Australian Business Number, itu namanya ya kita dapat penghasilan kotor. Kalau lu kerja tax atau TFN itu udah dipotong kan dari perusahaan, jadi lu nggak bisa, lu udah terima terus sih, dapat annual leave, dapat sick leave, dapat superannuation dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ada bilang sekali lagi, kalau ada yang bilang gue dapat sekian nih, gue dapat sekian, enggak juga. Gue dari 2018 main gini, kita harus bayar tax kan, dan itu enggak sedikit. Itu untuk tadi ya 0,19 untuk visa student. Kalau setelah 18.000, tapi kalau misalnya dia working holiday visa itu beda juga ya. Dia nggak kuliah. Jadi dia harus bayar lebih besar. Jadi kalau bagusnya sih, kalau kalian mau ke Australia itu mau kerja kayak gini, enak, gak ada bos, gak ada yang ngatur gitu, terserah mau jam berapa. Yang jelas harus ada off dalam 30 hari untuk Uber. Kalau dia working holiday visa, dia akan bayar lebih mahal. Kalau bagusnya sih ambil yang untuk second job. Kalau gue sih second job, jadi nggak terlalu full time. Itu kayak gitu sana tuh. Ya. Kita pindah dulu ya. Soalnya berisik banget sih. Oke, sorry guys, gue baru sampai. Sakit mata gue karena gue nggak pakai kacamata. Gue lanjut ya. Jadi, oh ya gue lupa, ini 2 building kebanyakan orang Indonesia. Kita tinggal di namanya Mall of Arts ini, dan ini 2 building sambung ini namanya kayak gini ya. Jadi gue lanjut tadi dan itu sepeda saya. Dan gue lanjut bahwa gue nggak mau kasih tahu enaknya aja, ada jeleknya juga sih, namanya delivery food. Itu tadi kita harus bayar tax, dan banyak yang nggak ngasih tahu kalau itu adalah kotor. Jadi setiap kota itu beda-beda. Sydney bagus juga, Melbourne bagus juga. Cuma Sydney itu agak mahal. Ya, ini sepeda gua, itu sepeda Cina gitu. Dan taxnya itu nggak sedikit kita harus bayar juga. Terus banyak juga hal-hal yang harus kita penuhi kayak criminal check dan lain-lain sebagainya. Kita harus pakai account sendiri. Terus jangan sampai lu melanggar denda dan segala macam.
Jadi kalau buat teman-teman yang pengen kesini, pastikan semuanya itu dikasih tahu dengan baik buat yang konten kreatornya. Ini ya, sepeda teman gue. Ini bagus banget buat cewek. Dan rata-rata kayak gini, gue pakai ini. Lebih cepat sih menurut gue. Dan menurut gue sih, kalau mau kesini ya bagusnya working holiday visa. Soalnya student visa student itu agak susah. Kecuali kalau lu punya ya tabungan dan segala macam. Soalnya per tahun itu agak susah. Kalau saran saya sih, kenapa lu nggak coba? Daripada nggak coba, nggak tahu hasilnya kan. Mendingan coba. Kayak gua kemarin, gua coba aja ya lulus ya kesini. Siapa tahu rezeki kalian. Jadi buat teman-teman kalau misalnya udah mau apply, itu pastikan masuk di grup-grup yang bagus, di grup-grup Indonesia yang ngasih tahu bahwa bukan cuma enaknya doang. Jadi kalau misalnya kalau kalian kesini, itu nggak selamanya kalian harus dapat gaji yang langsung besar, enggak. Setiap orang beda-beda. Ada yang dapat bagus, ada yang enggak. Soalnya pertama kali saya kesini itu cuma dapat 3 juta satu minggu kan. 3 juta satu minggu. Jadi pastikan kalau memang teman-teman mau niatnya, terus cari info yang baik, agensinya, konten kreatornya juga, dan segala macam supaya nggak ditipu. Oke? Jadi kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Thank you guys. Bye bye.